Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Rehan Sregar dengan NIM 220404079. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu mandiri metode elemen hingga, di mana dosen pengampu adalah Bu Mutia Putri Samnah Harahap STMT. Nah, langsung saja berikut menganalisis tower truss, di mana truss yang saya ambil yaitu berada di toren air di belakang gedung Pancasila. Dan berikut adalah tampak di lapangan. Kemudian saya visualisasi dua dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD berikut, yaitu toren 500 liter dengan menggunakan rangka baja. Dan di sini dia ada 11 batang dan ada 6 join. Kemudian dari situ, dari lapangan didapat luas penampang dari baja yang digunakan adalah 55 kali 55 dikali 6. Setelah itu berikut spesifikasinya, di mana materialnya yang pertama yaitu baja, kemudian ukuran penampangnya yang seperti dari tabel tadi didapat 55 dikali 55 dikali 6 mm. Kemudian modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa. Kemudian luas penampang 6,31 cm². Kemudian joinnya ada 6, elemennya ada 11, dan satuan jarak gambar ini pada gambar yang saya gambar di samping adalah cm. Lanjut ke menganalisis menggunakan aplikasi VIP. Nah, yang pertama general inputnya. Berikut ini merupakan titel ataupun judul dari yang kita buat. Kemudian ini bebas, tidak ada ketentuan. Kemudian yang di bawahnya ini adalah general definition-nya, yang dimana angka 6 ini merupakan jumlah node atau join-nya. Kemudian angka 11 ini merupakan jumlah batang atau elemennya. Dan satu ini merupakan tipe material. Dua yang pertama ini merupakan space dimension of mesh. Kemudian dua yang berikutnya adalah maximum number of uncrossed per node. Kemudian dua yang terakhir ini adalah jumlah node per elemen. Setelah itu input material, di mana kita menggunakan material satu yaitu tipe material baja WF. Kemudian truss merupakan jenis strukturnya, dan berikut ini yang di bawahnya di baris ketiga itu adalah modulus elastisitas material. Dan di baris keempat ini merupakan luas permukaan elemen per batang, yaitu 0,000631. Setelah itu input nodal location. Pertama koordinatnya, yang dimana di kolom pertama ini merupakan nomor node, dan kolom kedua ini merupakan increment to next node. Dan yang ketiga ini merupakan koordinat X, dan keempat ini koordinat Y. Setelah itu kita input elemennya, di mana kolom pertama ini merupakan nomor batangnya, dan kolom kedua ini merupakan increment for node number. Kemudian kolom ketiga ini merupakan jenis material, dan kolom keempat node awal, dan kolom kelima node akhir. Setelah itu input boundary restraint, yang dimana pada kolom pertama 1, 2 ini itu merupakan kolom 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 nodenya. Kemudian di kolom kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan jenis perletakan. Nah, node-nya 001 itu merupakan roll. Nah, ini 0, kemudian 011 merupakan sendi. Seperti yang kita gunakan di sini 011. Karena yang kita pakai adalah sendi-sendi tadi. Kemudian kalau jepit dia 111. Setelah itu input force, yang dimana merupakan data gaya luar yang bekerja pada struktur. Yang dimana kolom 1 ya 5 sama 6 ini merupakan nomor nodenya. Kemudian minus 2,55 ini merupakan gaya luar yang bekerja, ataupun merupakan gaya torrent tadi. Setelah itu input execution command, di mana end mesh yang pertama ini merupakan mengakhiri definisi elemen mesh-nya. Kemudian batch ini merupakan perintah awal eksekusi, kemudian cek
itu merupakan melakukan pemeriksaan kebenaran mesh. Setelah itu plot mesh itu adalah menghasilkan plot visual dari struktur mesh. Tangen merupakan sebagai matriks kekakuan. From ini membantu matriks kekakuan solve memecahkan persamaan linear. Displacement all itu adalah menghitung displacementnya. Kemudian stress all menghitung tegangannya. Reaction all itu menghitung reaksi, dan N ini sebagai perintah akhir eksekusi. Setelah itu interaktif, itu merupakan agar dapat interaksi pada filmnya. Kemudian stop, yaitu properti penam. Oh, maaf. Merupakan itu untuk mengakhirinya. Setelah itu, berikut hasil output yang didapat. Yang dimana berikut adalah untuk hasil displacementnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut setelah di running. Dan berikut untuk reaction. Dan berikut adalah elemen force-nya. Nah, dari gambar tersebut didapatlah setelah hasil running itu didapat data sebagai berikut. Dan elemen force-nya itu sebagai berikut. Ini yang ini dia. Nah, setelah itu reaksi yang didapat sebagai berikut pada join 1 dan join 2. Oke, setelah itu kita menganalisis menggunakan SAP 2000, yaitu sebagai perbandingan dari aplikasi VIP tadi. Berikut didapat hasil displacement-nya. Bisa dilihat bisa dilihat hasilnya sama seperti yang di VIP. Kemudian di elemen force berikut didapat hasilnya yang saya tandai merah, dan reaksinya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita bandingkanlah displacement-nya. Contohnya yang pertama ya, dari antara VIP dan SAP 2000, di mana didapat angka sebagai berikut. Bisa dilihat angkanya bisa dibilang pada displacement ini sama semua. Kemudian kita bandingkan pada elemen force-nya. Bisa dilihat juga angkanya hampir sama semua. Bisa dibilang ini 2,328. Sini minus, maksud saya minus 2,329. Nah, di sini kan karena dibulatkan makanya dia jadi dapat minus 2,329. Di sini minus 2,328. Seperti yang di bawahnya ini semua ya, ibaratnya di sub ini lebih desimalnya diatur ke 3 di belakang koma, sehingga ya secara secara dilihatnya ya sebenarnya hasilnya sama. Seperti yang berikut minus 2,299, kan jika dibulatkan dia ini 8 ke depan jadi minus 2,3. Dan berikut adalah perbandingan pada reaksinya. Hasilnya bisa dibilang sama. Karena ini 0,51362 dibulatkan sama saja hasilnya dengan 0,514. Oke, maka dari itu kesimpulan yang kita dapatkan adalah hasil analisis trust dengan menggunakan VIP memiliki nilai yang sama jika dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dari SAP 2000. Pada reaksi perontakan memiliki nilai error 0%, kemudian pada elemen force memiliki nilai error 0%, dan pada displacement-nya memiliki nilai 0%. Yang dimana kita dapat melihat dari sini tadi, ini pada reaksinya, ini pada elemen force-nya, dan di sini pada displacement-nya. Dan hasilnya bisa dibilang sama semua. Dan berikut adalah dokumentasi sewaktu pengukuran di lapangan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, itu berasal dari saya sendiri. Dan jika ada kelebihan, itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.